Assalamualaikum Pak Hrur, selamat sore. Sore Pak, Waalaikumsalam. Oke, kita udah lewat 9 menit nih. Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain ya. Ya Pak. Oke, Pak Hrur yang Bapak hormati, terima kasih sudah gabung kuliah lagi dan ini menjadikan kewajiban kita bersama ya untuk kuliah di sore hari ini. Dan seperti Bapak sampaikan di beberapa perkuliahan, memang kuliah ini merupakan juga untuk peningkatan ilmu ya, pendewasaan diri, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga atau teman-temannya Pak Hrur bisa cepat gabung juga, karena memang waktu terus berjalan. Sekarang udah lewat di minggu yang lalu sudah beberapa yang kita bahas dalam level fungsional manajemen yang di dalamnya terkait dengan manajemen strategik, manajemen operasional, produksi, personal, dan pemasaran serta keuangan. Ini sudah dibahas satu persatu. Dan terkait juga dengan koordinasi dalam setiap organisasi perusahaan ini sangat diperlukan, baik secara vertikal, horizontal, bahkan dengan cara hierarki manajemen. Tujuan koordinasi juga sudah kita bahas di minggu yang lalu, dan sekarang kita coba membahas terkait dengan kekuasaan. Dalam setiap organisasi, bentuknya organisasi itu apapun, bahkan lebih-lebih bentuk suatu perusahaan yang berbadan hukum, berbadan usaha, yang sudah terdaftar di lembaga pemerintahan, lembaga yang berwenang, tentunya yang namanya kekuasaan dalam perusahaan itu selalu digunakan. Karena dengan adanya level-level manajemen tadi, tentunya siapa yang memimpin sebagai manajer, siapa yang menjadikan kekuasaan, di situ fungsi manajemen akan nyambung. Selamat sore Ulin, gabung ya. Oke Ulin sambil gabung. Jadi dalam setiap organisasi perusahaan akan terlihat, misalnya dalam akte notaris. Dalam akte notaris ada komisaris dalam kepemilikan usaha tadi. Komisaris bisa 1, bisa 2, bisa 3, sesuai dengan keperluannya. Kalau yang masih baru dan masih perusahaannya belum banyak produksi atau belum banyak melakukan kegiatan-kegiatan, bisa 1. Begitu juga mengenai direksinya. Direksi mulai dari direktur utama, direktur yang lainnya, misal direktur operasional, direktur keuangan, produksi, dan lainnya juga mengikuti dengan kebutuhan dari suatu perusahaan tadi. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Sore, sehat Ulin?
Saya Soleh, Pak. Alhamdulillah Sore, Soleh sehat, Pak. sore ya. Kita gabung ya bersama-sama ya. Siapa? Oke. Jadi dalam suatu perusahaan itu, apalagi bisnis murni, itu terkait dengan hierarki, level-level manajemen itu sangat diperlukan. Dan ini menjadikan adik-adik sebagai mahasiswa di di ITTS yang mempelajari manajemen bisnis harus mengetahui, dan suatu saat adik-adik bekerja menjadi karyawan dan suatu saat semoga menjadi manajer atau mungkin pemilik perusahaan, harus mengerti terkait dengan level-level perusahaan ini. Dalam manfaat wewenang. Jadi mengetahui manfaat dan kendala dalam pendelegasian wewenang ini terlihat dari kekuasaan, karena dalam ilmu sosial maupun ilmu politik, kekuasaan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan atau mengendalikan perilaku orang lain. Sama seperti halnya dalam fungsi manajemen. Selain perencanaan, di situ ada fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan, mempengaruhi. Ini dalam proses bisnis atau manajemen bisnis sama. Kekuasaan itu dari seorang atasan dengan berjenjang sampai dengan level manajer maupun direktur utama harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain. Nah, tentunya kemampuan dan mempengaruhi ini harus punya ilmu, baik secara pedagogik atau mungkin secara alamiah, atau mungkin belajar secara jenjang di kampus, katakanlah gitu. Nah, dengan kemampuan mempengaruhi orang lain ini akan menjadikan karakter dari diri sendirinya. Apapun jenis pekerjaannya, itu harus bisa mempengaruhi. Karena dengan kemampuan ini, ilmunya tidak disadari akan menjadi kebiasaan. Karena terbiasa dan mampu untuk mengendalikan perilaku orang lain, ini akan menjadikan suatu keuntungan bagi perusahaan. Dengan kekuasaan dalam ilmu sosial dan ilmu politik, jadi kemampuan untuk mempengaruhi ini sangat berpengaruh juga kepada hasil produk, outputnya, mungkin outcome-nya. Dari yang semula tingkatan bawah, dengan terus mempelajari dan menambah ilmu terkait dengan bisnis atau peranan bisnis dalam melakukan proses manajemennya, kekuasaan ini tidak disadari akan mempengaruhi kepada adik-adik semua juga. Dan ini harus terus dilakukan. Nah, untuk itu Bapak sering menyampaikan bahwa bekerja itu harus dimulai. Apalagi kaitannya dengan proses manajemen bisnis. Dan bekerja itu juga tidak harus
di luar rumah atau tidak selalu di tempat kerja orang lain. Apabila adik-adik punya background yang mampu untuk menjadi wirausaha, kenapa tidak? Di sini juga ilmu mengenai sosial dan politik akan menjadikan masukan, menjadikan tahapan-tahapan sehingga dalam hal kekuasaan sehingga mampu dan mempengaruhinya ini akan terlihat. Untuk itu kekuasaan ini sangat diperlukan untuk melihat perusahaan kita, baik itu secara pribadi dengan wirausahanya maupun adik-adik mungkin bekerja dalam perusahaan tersebut akan terlihat. Misalnya bekerja, akan terlihat atasan adik-adik itu, bagaimana cara memohonnya, memintanya agar sasaran, tujuan, bahkan mungkin visi misi dari perusahaan itu akan tercapai. Banyak yang dilakukan secara baik-baik, dan juga mungkin ada yang dilakukan secara tegas sehingga bawahan itu rasanya takut kalau melihat atasan. Nah, karakter-karakter ini harus diselami, harus diikuti apa yang menjadi jiwa kitanya, apa yang menjadi keinginan bawahan, supaya apa yang dimaksud oleh kita dalam tugas yang diberikan atau kekuasaan yang diberikan itu akan nyambung dan hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakannya. Jadi secara keseluruhan ini mengendalikan perilaku orang lain itu SDM, sumber daya manusianya. Baik kita sebagai atasan misalnya mempunyai ilmu bagaimana mempengaruhi, mengendalikan bawahan, berarti kita harus punya ilmu SDM-nya, sumber daya manusia. Begitu juga kalau kita sebagai karyawan, sebagai bawahan, tahu apa yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan, cara-cara terbaik, cara-cara mungkin tidak baik, itu yang kita tahu ternyata mempengaruhi, mengendalikan bawahan atau perilaku orang lain itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu bagaimana bisa dan mampu menggerakkan orang lain tadi. Ini yang dimaksud dengan kekuasaan dalam proses manajemen bisnis. Lebih-lebih adik-adik misalnya sebagai karyawan tahu waktu seleksi, baik itu mungkin tertulis, mungkin itu wawancara, mungkin itu asesmen, atau hal-hal yang lainnya terkait dengan penerimaan pegawai, penerimaan karyawan. Jadi tahu apa yang dimaksudkan dalam organisasi perusahaan tadi, arahnya kemana, modelnya apa, output dari produk perusahaannya apa. Ini akan terlihat kalau adik-adik sebagai karyawan. Jadi tahu apa yang dimaksud dengan perilaku-perilaku yang harus mendukung kepada perusahaan tadi. Lebih-lebih adik-adik mempunyai bawahan, katakanlah, dalam karyawan-karyawannya yang suatu saat akan menjadi pemimpin.
Lakukan bagaimana karyawan itu menjadi sahabat, menjadi mitra yang saling menguntungkan. Bawahan itu tidak harus ditakuti, bahkan bawahan itu jangan kita takut-takutin. Baik itu mungkin dari salarinya, gajinya, transportnya, upahnya, dan lain-lain. Nah, dengan kemampuan ini harus diasah, harus ditimba ilmunya, harus terus membuka wawasan, baik baca buku, baik baca pengalaman, maupun hal-hal yang lainnya yang secara tidak langsung, oh ternyata itu ilmu bagaimana mempengaruhi orang lain. Mungkin ada sebagai karyawan, kadang-kadang atasannya manggil, Dek, misalnya ke sini. Adik-adik langsung misalnya harusnya jawabnya, baik Pak, baik Bu, jangan sampai ada apa Bu, ada apa Pak. Dan itu yang harus juga mencerminkan bagaimana kebaikan sebagai bawahan atau karyawan. Begitu juga kalau ada sebagai atasan. Yang namanya memberikan pengaruh, melihat kepada pegawainya, karena dengan banyaknya yang akan diberikan tugas, sekaligus ini terserah bagaimana beres atau tidak. Tidak, nggak boleh begitu. Artinya harus pelan-pelan. Kalau yang namanya karyawan kan harus tahu, si A itu tugasnya apa, sehari-hari kekuatan, kemampuan memproduksi sampai dengan finish selesai itu berapa. Jangan-jangan dibebankan lebih banyak lagi dari yang dikerjakan sehari-hari, itu juga tidak bagus. Apalagi mempengaruhi atau mengendalikan kepada bawahannya kurang begitu baik. Artinya kurang ramah lah. Kalau memang itu harus kita mempunyai karakter, misalnya kita panggil bawahan itu, Dek, ke sini misalnya. Sini. Bapak minta tolong ya, ini kerjakan, harus selesai katakanlah sekian hari, harus selesai sekian jam. Tolong segera kerjakan, dan mudah-mudahan hari ini secepatnya atau apapun bisa selesai. Itu dengan kata-kata tolong itu adem menjadi karyawan atau staf tadi, karena tidak diberikan secara kasar, tidak disuruh secara hati yang enak. Jadi dengan tolong kerjakan ini, itu juga sangat baik. Jangan sampai setumpuk kertas, simpen aja ini, kerjakan ini. Ya itu tidak baik juga dengan cara-cara yang tadi. Jadi sopan santun, keramahan, tidak akan luntur walaupun seolah-olah kita oleh bawahan itu jangan merasa tidak akan dihargai. Tidak perlu sampai dengan sana perasaan-perasaan tadi. Nah, untuk itu mempengaruhi orang lain itu harus punya ilmu tadi. Nah, kita resapi, mungkin ada orang lain, seorang manajer, seorang atasan yang meminta ke bawahannya itu untuk mengerjakan apa yang ditugaskan.
ngomongnya halus, dan ditanggapi oleh pegawainya enak, dan tidak menjadi kontradiksi, dan tidak menjadi didebat oleh bawahan. Tetapi bagaimana secara ilmu, secara kemampuan seorang manajer, seorang atasan itu bisa mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi pegawainya, karyawannya, sehingga akan menjadikan output dari hasil pekerjaannya akan lebih bagus. Itu yang menjadikan kekuasaan dan kemampuan itu harus bisa. Dan ini kalau terus dilakukan secara baik, itu lama-kelamaan akan terbiasa. Dan akan dikenang oleh bawahan kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun akan terngiang. Ternyata sosok dari atasan atau pimpinan tadi ramahnya kelihatan, menjadi persaudaraan, silaturahminya akan bagus. Itu contoh-contoh yang terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang lain, mempengaruhi bawahan dengan cara-cara yang humanis. Nah, sementara itu wewenang, tadi kekuasaan ini wewenang. Wewenang ini untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan bahwa kekuasaan yang bersifat legal formal dan diterima di struktur sosial. Misalnya tadi yang Bapak contohkan dalam kewenangannya seorang pimpinan, seorang manajer. Jangan melebihi batas kemampuan dari bawahannya. Apalagi yang sifatnya harus segera, dengan nada intonasi yang kencang, sehingga bawahan kurang nyaman dan bahkan tidak peduli untuk menerima dari apa yang disampaikan kekuasaan dari atasan tadi. Jadi harusnya secara kewenangannya apa yang menjadikan kemampuan bawahannya hafal. Misalnya rata-rata satu pegawai menyelesaikan produk sehari 10. Ada 5 pegawai, berarti kalau 10 kali 5, 50. Ternyata karena ada usulan atau ada permohonan, ada pesanan yang lain, yang dalam waktu bersamaan harus segera selesai, katakanlah 20. Berarti kan 50 yang normal, 20 yang permohonan dari konsumen harus minta segera dalam waktu yang bersamaan, berarti yang 20 itu jangan diberikan kepada 1-2 orang, karena beban akan berat. Nah, dengan kewenangan atau wewenang dari seorang manajer, wewenang dari seorang pimpinan, ciptakan, lihat, ajak diskusi, ajak dialog pegawai tersebut. Misalnya panggil, Dek, sini, yang satu, yang luan, Bu, ke sini, panggil lagi yang ketiga, sini. Ini ada pesanan dari konsumen. Misalnya dalam diskusinya, kan ada adik misalnya sudah mengerjakan per hari 10, tetapi dengan total 50 per jumlah pegawai total, berarti ada 20 harus apain? Ajaklah diskusi. Lebih-lebih diajak diskusi tadi, coba misalnya adik A ini bisa menambah berapa? Misalnya, oh ternyata saya bisa 5, yang satunya mungkin bisa 4, saya bisa 6. Kan kalau lama-lama diajak diskusi dan pegawainya nyaman, enak,
sehingga menambah pekerjaan tadi, dan memang itu wewenang dari atasan, dari manajer, itu akan nyambung, hasilnya akan enak, apalagi disampaikan dengan penambahan 20 ini pasti ada uang tambahannya. Apakah uang lembur, apakah uang tambah jasa produksinya, jas prodnya, atau yang lainnya, mungkin upah-upah terkait dengan bonusnya. Sehingga wewenang yang dipunyai oleh pimpinan dengan kekuasaannya seorang pimpinan tentunya tidak sewenang-wenang, karena seorang atasan itu kewenangannya bebas. Bukan berarti itu, tetapi lakukan pendekatan, bawahan nyaman, produknya sesuai, dan tentunya target-target yang sudah dibebankan akan menjadi hasil yang diterima. Itu yang akan dikaitkan bahwa kekuasaan dengan kewenangan itu harus bisa nyambung. Contoh yang lain misalnya, dalam hal pemasaran misalnya. Dalam hal pemasaran itu di area wilayah katakanlah klaster komplek ini, setiap hari melalui grosir ini mengambil barang katakanlah 100. Tetapi karena ada informasi dari tetangganya, konsumen tadi menambah sehingga mencapai 120. Nah, hal-hal yang ini baik oleh area pemasaran tadi, baik oleh tim gudang atau produksi dan lainnya, itu harusnya jangan disikapi misal, aduh nggak bisa Pak, aduh nggak bisa Bu, ini kan Ibu baru daftar, baru ini, mungkin ini baru bisa selesai minggu depan. Ya kalau dengan cara itu konsumen ya akan kabur, konsumen akan tidak bisa ini lagi, misalnya hal-hal itu. Tetapi dengan bijaknya, halusnya dalam sumber daya manusia SDM dari manajer tadi, dengan kekuasaan dan kewenangannya, itu akan menjadikan bisa diatasi. Misalnya ada penambahan 20 tadi. Sampaikan saja misalnya, Bapak, Ibu kan baru pesan. Misalnya gini, ini kan 20 harus segera selesai. Kami bisa mendapatkan 10 dari yang Bapak atau Ibu pesan. Tetapi yang 10-nya kami ambil dari tempat yang lain ya. Sampaikan bahwa ini sudah produknya sama, sesuai, katakanlah rasanya, modelnya, sampaikan. Tapi tetap jadi 20. Itu ada pendekatan-pendekatan tata cara dengan kekuasaan kewenangannya dari seorang pemasaran dapat dilakukan tadi. Jadi cara-caranya yang punya ilmu, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tadi. Jadi banyak hal-hal yang harus dibiasakan. Banyak hal-hal yang harus belajar, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan praktek-prakteknya tadi. Dan praktek-prakteknya tadi kalau sudah terbiasa dalam pelayanan baik, apapun jenis kendala, jenis dari permasalahan, ini semuanya akan lancar. Dan akan lancar sangat-sangat bagus. Jadi kewenangan-kewenangan ini yang harus diterapkan adik-adik sebagai penguasa yang diberikan kekuasaan yang mampu mempengaruhi orang lain. Jadi bisa berjenjang. Dari manajer kepada divisi,
divisi kepada bagian, bagian kepada unit-unit, mungkin tadi pemasaran tadi, bisa. Itu harus tetap ada terkoordinasi. Jadi jangan sampai secara hierarki ini tidak nyambung, padahal secara struktur, secara legal formal ini sudah dilakukan. Dan kekuasaan ini apabila adik-adik bekerja di suatu perusahaan ini dan bisa menerapkan ini, itu pasti banyak yang nyari sebagai manajer-manajer di tempat lain. Karena dengan kemampuannya piawai, kemampuannya memanage, ini bisa dilakukan semua orang siapapun bisa. Termasuk cara-cara juga dengan teknik seolah-olah di depan itu kita serius bisa mempengaruhi orang lain, tetapi di belakang kita ternyata mempersiapkannya secara teamwork dan juga bisa dibantu dengan orang-orang yang menjadikan ilmunya lebih banyak lagi. Sehingga banyak masukan-masukan terkait dengan perubahan-perubahan yang harus segera dalam sesaat. Jadi terkait dengan mampu dan bisa mempengaruhi orang lain di tingkat manajer, di tingkat pemasaran, di tingkat karyawan paling bawah, itu juga harus dilakukan dengan struktur organisasi atau struktur perusahaan ini yang menjadikan tambahan-tambahan pengalaman buat adik-adik semua. Kita nanti kurang lebih beberapa menit lagi ke depan ya untuk break terkait dengan sholat maghrib, dan semuanya ini adik-adik harus mengerti terkait dengan apa yang dilakukan seorang pebisnis, seorang mahasiswa yang mempelajari bisnis, apalagi ini lebih bisnisnya kepada endingnya bagaimana kita merubah pengetahuan ini dengan pengendalian teknologi, karena di teknologi informatika ini harus banyak dikuasai oleh adik-adik. Untuk itu Bapak mengingatkan lagi, dulu di pertemuan ketiga Bapak meminta kepada adik membuat penelitian terbatas. Sampai dengan saat ini belum ada yang masuk. Silahkan berapa halaman pun Bapak terima. Atau memang karena mungkin adik-adik waktunya tidak tidak sempat, silahkan cara lain aja Pak. Misalnya membuat hasil kajiannya lah gitu ya, berdasarkan dengan teori dalam buku dan dibuatkan menjadi paper lah oleh adik-adik, menjadi bahan yang bisa menjadikan perubahan dengan proses manajemen bisnis ini. Kalau memang tidak bisa sempat ke koperasi, ke tempat perusahaan yang kecil atau wirausaha, silahkan langsung aja. Dan Bapak harapkan ini karena sebagai bahan juga untuk menambah nilai, ini Bapak tidak mau adik-adik nanti terkurangi nilainya karena tidak adanya hasil dari yang pernah Bapak minta di pertemuan ketiga waktu itu. Jadi silakan, mungkin buat paper yang mudah dari contoh perusahaan apa,
dikaitkan dengan teori-teori yang adik-adik tahu apakah terkait dengan proses manajemennya, kekuasaannya, kewenangannya, apapun silahkan adik-adik nanti sampaikan ke Bapak. Dan sekarang Bapak tidak dibatasi minimal 15 lembar. Tetapi silahkan berapa lembar pun nanti Bapak terima. Karena yang penting nanti isinya bisa Bapak baca, bisa Bapak nilai, dan tentunya ini hasil kajian, mungkin hasil paper dari adik-adik. Ya, jadi mohon nanti disiapkan terkait dengan hasil-hasil dari yang diminta oleh Bapak tadi. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Ini adik-adik, sumber-sumber kekuasaan. Dalam real ada beberapa macam sumber kekuasaan. Dan tentunya ada kekuasaan memberikan hadiah, kekuasaan juga ada yang memaksa. Kemarin sudah ada sedikit dibahas. Karena kekuasaan itu didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberi hadiah pada orang lain. Itu bisa. Dan juga ada yang sifatnya memaksa. Jadi kekuasaan dengan cara paksa tadi, kekuasaan dari kemampuan orang untuk memaksa menghukum orang yang dipengaruhi. Misalnya contoh, tadi Bapak sampaikan di satu perusahaan yang contoh tadi barusan ada 5 orang pegawai, 5 orang karyawan, 1 orang karyawan dapat menyelesaikan sehari 10, berarti 10 kali 5, 50 contoh tadi. Karena ada permohonan berikutnya, sehingga permohonan itu bertambah 20 menjadi total 70. Nah, yang poin A atau kekuasaan yang memberikan hadiah, itu dapat Bapak sampaikan tadi, misalnya, oh iya nanti kalau sudah selesai, 20 ini akan menjadikan berapa yang menjadi hadiah. Apakah nanti dalam digabungkan dalam gajian bulan depannya, atau hadiah yang lainnya. Atau misalnya hadiah ini akan dikumpulkan suatu saat tahun depan akan wisata, bahkan wisatanya disebutkan ke luar negeri. Ini banyak cara-cara hadiah itu. Jadi bukan berarti harus uang aja atau barang aja, juga dengan cara-cara hadiah apanya. Atau misalnya hadiahnya udah, misalnya ada umroh atau hal yang lainnya lah, silahkan. Jadi memberikan dia. Tetapi juga ada yang mempengaruhi orang lain itu kemampuannya yang Bapak sampaikan tadi. Dipaksa. Karyawan itu dipaksa untuk mengerjakan yang 20 tadi, contoh di sini, agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan karena 20 bisa terselesaikan, tetapi dengan cara dipaksa, karyawan takut dihukum, takut dikeluarin, dan takut kepada atasannya, sehingga atasan itu mampunya dengan memaksa, karyawan tidak akan enak, tidak akan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Yang paling enak tadi, pimpinan minta tolong kepada bawahan dengan kata-kata tolong tadi, dan bawahan juga mengerjakannya enak, dan ini juga menjadikan silaturahmi, menjadikan komunikasi antara atasan dengan bawahan itu bisa melaksanakan apa yang ditugaskan dalam organisasi perusahaan tadi. Jadi dua-duanya dengan memberikan hadiah, dengan memberikan atau dengan memaksa untuk mengerjakan tadi,
ini menjadikan karyawan itu mempunyai sifat ke depannya. Kalau selalu diberikan hadiah padahal ini yang sangat urgen, karyawan nanti bagaimana? Apalagi yang sifatnya dipaksa, karena karyawan harus pulang sore karena ada kegiatan yang lainnya misalnya. Ini juga nggak bisa dilakukan. Nah, dengan kemampuan-kemampuan ini, seorang manajer itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug, tetapi lambat laun harus dapat ilmu belajar mulai dari karyawan, walaupun karyawan yang paling rendah. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kekuasaan dan kewenangan tadi, semuanya akan berjalan apabila komunikasi ini tetap ada antara pimpinan atau manajer dengan bawahan dalam satu organisasi perusahaan tadi. Dan bermacam-macam dari sumber-sumber kekuasaan ini yang menjadikan ciri karakter dari penguasa dan dari bawahan atau karyawan itu akan terlihat. Dan lama-lama dengan terlihatnya ini pasti di kiri atau kanan di depan adik-adik atau sebagai karyawan tadi itu hafal, oh ternyata si A itu begini, oh ternyata si B itu begini, oh ternyata pimpinan itu segini. Jadi akan terbaca dan ini akan melekat terus-menerus. Tetapi dengan melekatnya ini, kalau seorang bawahan atau seorang atasan dalam kekuasaan kewenangannya bisa menjadikan pola bisnisnya yang bagus, itu akan terkenang juga perubahan-perubahan ini. Jadi semuanya berdasarkan dari kekuasaan kewenangan yang menjadi ciri khasnya, apa yang menjadikan kebiasaannya. Jadi sumber-sumber kekuasaan ini akan terus terbiasa dilakukan dalam pekerjaan-pekerjaan atau dalam produk-produk yang terus dilakukan dalam suatu perusahaan tadi. Gitu, adik-adik semua. Kalau kekuasaan sampai dengan top manager, paling puncak, itu pasti akan tahu siapa yang paling bawah atau karyawan yang di bawah yang mengerjakan terkait dengan pekerjaan ini. Seorang top manager, walaupun tidak setiap saat ada di samping kiri kanan karyawan walaupun yang terendah, kebaikan-kebaikan itu akan nyampe kepada top manager, akan nyampe. Jadi kekuasaan itu tidak selalu kewenangannya ditonjolkan, diperlihatkan, tapi harus punya pola-pola. Walaupun mungkin karyawan tadi tidak terlihat, bekerjanya di pojok, bekerjanya tidak terlihat, dan bahkan mungkin karena jarangnya komunikasi susah terlihat, tetapi top manager atau pemimpin tertinggi harus tahu siapa yang memberikan kekuasaan ini, siapa yang menerima kewenangan ini, dan ini akan menjadikan catatan penilaian bagi top manager tadi. Oh, ternyata karyawan itu enak dalam bekerjanya. Tidak usah mengeluarkan kekuasaannya untuk memaksa agar produknya dapat dikerjakan atau produknya dapat selesai. Tidak usah itu. Nah, kalau dengan cara-cara baik, itu sampai kemanapun itu akan tercatat. Jadi seorang
top manager, katakanlah tadi, pimpinan tertinggi pun harus tahu bahwa apa yang dikerjakannya tadi semuanya untuk perusahaan-perusahaan yang menjadikan komitmen bersama, tujuan bersama dalam melakukan tindakan-tindakan untuk perusahaan tadi. Dan tentunya yang sifatnya pekerjaan dipaksa, walaupun hal kecil misalnya, walaupun hal hanya mengantarkan surat, mengantarkan barang hanya mungkin beberapa meter, kalau dipaksa gitu ya tidak bagus, dan ini akan tidak menjadikan hubungannya kurang harmonis. Jadi lakukan dengan kemampuan manajerial tadi, bagaimana manajemen bisnis ini dapat diterapkan. Kalau ini bisa diterapkan, pegawai atau karyawan yang rendah pun mungkin sebagai mitra tadi tidak merasa dipaksa, apalagi selalu dengan hadiah kalau menyelesaikan cara-cara tadi. Jadi ini yang Bapak sampaikan tadi ternyata karakter-karakter dalam realita bekerja harus kita ciptakan bagaimana yang terbaik kita untuk masa depan bekerja, tetapi dengan nyaman semua terciptakan hasil yang baik, tujuan sasaran yang baik. Jadi sumber-sumber kekuasaan ini akan terus terpelihara. Jangan sampai nanti ada image, oh iya ternyata si ibu ini mah dulunya begini, oh ternyata si bapak ini dulunya begini. Jadi image-image itu yang harus kita pahami, bahwa memang kekuasaan dan wewenang dalam berbisnis ini ada, tetapi dengan cara-cara yang paling kuasa seolah-olah, paling berwenang seolah-olah, dan juga memaksa dalam kegiatannya, ya akan tidak nyaman bagi semua pihak. Itu yang poin A, dan poin B terkait dengan kekuasaan dan kewenangan ini. Itu poin A dan poin B. Sedangkan untuk sumber-sumber kekuasaan yang lainnya, kekuasaan yang legal itu apa? Atau yang sah itu apa? Ini yang berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Misalnya, secara legal, adik-adik sebagai kepala unit, katakanlah. Nah, kekuasaan yang legal walaupun itu sebagai kepala unit, itu harus dibuktikan mana surat keputusannya, mana hak dan kewenangannya, atau hak dan kewajibannya. Jangan sampai memberikan kekuasaan dan kewenangan, tetapi suratnya, legal formalnya, berdasarkan hukumnya, surat keputusannya, jangan sampai hanya lisan-lisan aja. Nah, dengan kekuasaan yang legal, udah sah, siapapun yang menjadi, yang ditunjuk penguasa atau kekuasaan dan menjadikan kewenangan tadi, harus juga ada. Karena sumber-sumber kekuasaan tadi ya harus juga ada legal formalnya. Jangan sampai adik-adik
ya udah besok kamu tugas di area sini karena si A ini tidak bisa atau tidak cakap atau tidak mampu. Udah tunjuk, jangan juga kamu mau. Gitu. Tetapi kalau adik-adik yang mengerti kekuasaan itu harus legal, harus formal, itu ditempuh dengan tata cara. Misalnya dijawab, siap Pak, oke Pak, untuk menerima kewenangan kekuasaan ini. Tapi kami atau saya perlu legal formalnya. Kapan saya bisa terima surat keputusannya, SK-nya. Jadi disampaikan begitu. Dan begitu juga kalau adik-adik sebagai manajer, sebagai atasan, lakukan hal-hal yang legal formal ini secara baik. Jangan hanya dengan lisan. Ternyata untuk memutuskan itu dengan cara yang tidak baik, mungkin dalam keadaan posisi yang emosi, yang tidak baik, itu aja. Itu ada deh. Sementara kita sudah terdengar sholat azan maghrib, kita jam 18, break 15 menit, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, Ulin ya, Soleh ya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita sholat dulu ya. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ya, ada semua. Jadi kekuasaan sah dan kekuasaan berdasarkan keahlian ini yang ketiga dan keempat. Oke. Jadi kekuasaan sah itu secara formal sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Dan kekuasaan berdasarkan keahlian atau expert power. Jadi kekuasaan yang berasal dari keahlian relevan atau mengetahui atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kekuasaan yang poin C dan poin D ini harus terus dalam perusahaan-perusahaan itu tidak hanya lisan, tidak hanya seenaknya lah gitu ya. Dan kekuasaan dengan berdasarkan keahlian, jadi pengetahuan khusus ini bisa juga mungkin setelah di dalam bertugas atau sebagai karyawan, dan juga oleh orang lain, oleh orang-orang yang memang dari pengetahuannya mumpuni, sehingga relevan dengan produk yang dilakukan dalam perusahaan tadi. Jadi sumber-sumber kekuasaan ini perusahaan terus berpacu karena persaingan dari usaha-usaha itu terus berjalan. Dan pesaing-pesaing atau perusahaan lain itu terus juga melihat dari produk-produk, dari tata cara, dari bertambahnya pelanggan atau mungkin juga kesuksesan dari perusahaan-perusahaan kita. Jadi kekuasaan dan kewenangan ini tetap harus diperbaiki. Yang selanjutnya kekuasaan rujukan, referensi power lah. Nah, kekuasaan rujukan ini didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. Contoh kekuasaan monarki atau juga turun-menurun. Atau mungkin yang lebih mudah, kita misalnya mempunyai perusahaan, katakanlah percetakan lah. Dalam keperluan karyawan yang lebih khusus mengerti kepada percetakan, ada referensi atau rujukan dari stakeholder misalnya, atau dari orang yang punya pengaruh terhadap bagaimana kemajuan dari perusahaan percetakan ini. Nah, dengan pengaruh-pengaruh ini akan menjadikan referensi bahwa tuh si A ini dapat direkrut menjadi karyawan di sini sebagai apa misalnya. Ini yang menjadikan kekuasaan hasil rujukan ini dapat dicontoh juga atau untuk bisa mempengaruhi karena hafal dan mampu kelihatannya untuk bisa melakukan memanage dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yang keenam atau F, kekuasaan karena populer, popularitasnya.
Ini yang menjadi populer ini yang dimiliki oleh seseorang. Karena keahliannya, karena kepandaiannya, karena mantan bintang atau apa ini. Ini yang menjadikan populer. Nah, dengan cara-cara yang tadi, seorang pimpinan, seorang manajer, atau mungkin hanya karyawan, kalau ada karyawannya yang populer, atau mungkin juga mantan artis, mantan olahragawan, itu akan dikenal juga. Karena dengan popularitasnya, perusahaan ini akan menjadikan terpengaruh dari kepopulerannya dari karyawan tadi. Kalau kepopuleran ini harus juga dipadukan bagaimana seorang yang populer tadi keahliannya apa. Apakah dalam berbicaranya, apakah dengan wawasannya, atau juga dalam kehidupan yang harmonisnya. Nah, dengan popularitas ini, lambat laun perusahaan kita akan terkenal. Perusahaan kita akan jauh lebih dikenal dengan karyawan ada yang populernya tadi. Tapi adik-adik sekarang ini dengan banyaknya teknologi, dengan adanya teknologi-teknologi yang punya cepat untuk mempengaruhi, sehingga apapun dapat dilakukan. Ada Instagramnya, ada TikToknya, misalnya ada WhatsAppnya, dan lain-lain. Karena dengan pengaruh-pengaruh menjadikan karyawan ini akan menjadikan kekuasaan dan kewenangannya melekat. Tentunya dalam hal ini apapun jenis produknya harus siap-siap dengan budget, dengan penganggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kekuasaan tadi. Harus dihitung dengan perencanaan pembiayaannya. Harus dihitung juga dengan kira-kira dengan merekrut karyawan yang rujukan, yang karena popularitas, itu harus dilihat apa yang menjadikan target ke depannya. Misalnya dengan menambah investasi. Nah, nambah investasi ini untuk merekrut yang rujukan maupun yang populer, karyawan atau manajer tadi, sehingga akan cepat finansial terkait dengan hasil produk akan didapatkan oleh perusahaan tadi. Tapi tentunya harus ada perhitungan yang seimbang. Jangan-jangan penambahan investasi ini dapat ngutang lah, dapat pinjam. Sehingga kapan BEP-nya, break-even point-nya? Jangan sampai juga harus terus-menerus. Perusahaan itu kalau menanggung utang terus-menerus ya kurang baik. Kapan kesejahteraan pegawainya akan bisa diberikan? Tetapi dengan kekuasaan rujukan, kekuasaan yang populer, sehingga apapun kewenangan-kewenangan ini mempunyai ilmu atau dampak bagi seluruhnya. Nah, ini yang menjadikan perusahaan-perusahaan ini sekarang berlomba dengan sumber-sumber kekuasaannya untuk bisa mempercepat.
Kan sekarang ini perusahaan itu kalau mendirikan dari awal, padahal perusahaannya sangat bagus, itu kelihatannya akan lambat. Berbeda dengan perusahaan yang awal tapi princess dapat lisensi, itu beda lagi. Karena nama perusahaannya sudah terkenal di daerah lain, nama perusahaannya sudah terkenal produknya, tetapi hasil-hasil dari produk tadi susah untuk mengubah pelanggan, mengubah konsumen untuk bisa beralih kepada produk kita. Berbeda dengan kekuasaan yang dirujuk, referensi power dan popularity power itu berbeda. Atau yang Bapak contohkan tadi, karena sudah ada lisensi, atau sudah ada pinjam atau beli nama lisensi tadi dari yang lain, ini akan lebih mempermudah. Misalnya, Bapak pernah ngobrol-ngobrol di satu toko lah, satu perusahaan roti. Namanya Roti O lah gitu ya. Namanya Roti O. Kalau lihat Roti O dimanapun sudah ciri khasnya tahu. Dari wanginya, dari modelnya, dari kemasannya, dari model tokonya atau perusahaannya udah terlihat. Dan kalaupun itu baru buka, orangnya baru, tapi kalau udah lisensi dan sudah terlihat tinggal meneruskan karena sudah punya nama, itu lebih gampang. Tetapi kalau kita hampir sama dengan roti O tadi, kalau kita untuk ini, itu akan berbeda. Walaupun tetap ada yang beli, ada yang suka, tetapi berbeda dengan yang sudah terkenal punya nama tadi. Nah, dengan lisensi pengaruh nama tadi, ditambah lagi di dalamnya ada karyawan yang mempunyai popularitas, sehingga penggemar sebagai konsumen datang lebih banyak lagi. Itu yang namanya teknik-teknik manajemen dalam pemasaran. Tapi lebih-lebih kepada yang dibahas di sini, bagaimana kita menggerakkan bawahan atau pegawai atau orang lain untuk bisa bersama-sama bergabung dengan perusahaan kita ini. Jadi teknik dengan berbagai macam cara. Nah, dengan adanya kemampuan kita untuk bisa berusaha tadi, nah tentunya harus diperhitungkan juga apakah di sini akan bisa mengambil keuntungan sesuai akan tidak, bagaimana investasi yang ditanam atau yang disediakan di perusahaan ini, tekniknya bagaimana. Jangan sampai kita mempunyai cara-cara memanage dengan kekuasaan dan kewenangan tadi, dengan standar-standar yang tadi, itu yang harus dijadikan juga model-model yang dapat disesuaikan dengan hal-hal yang lainnya. Kalau memulai kita perusahaan yang benar-benar murni oleh kita, itu bisa juga
apalagi yang terus Bapak sampaikan, adik-adik mempunyai pengalaman, pengembangan, inovasi terkait dengan teknologi. Terkait dengan pantauan-pantauan di seputar wilayah, katakanlah Tangerang Selatan ini, bisa dijadikan apa yang menjadikan unggulan-unggulannya. Kaitkan lagi dengan teknologi, kaitkan lagi dengan wilayah yang menyesuaikan dengan Bapak dan Ibu atau mungkin para pembeli yang bisa mempengaruhi kepada yang lainnya. Itu yang harus dikuatkan. Jangan sampai kita sudah punya investasi di sebuah perusahaan, sebuah toko, tetapi tidak mau secara terus-menerus mempelajari manajemennya, tidak bisa mempengaruhi dalam kekuasaan maupun wewenangnya, ini lambat laun ya akan kalah. Dan terus akan tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau dilakukan terus-menerus dan kita terjun langsung, itu akan mempengaruhi juga. Tetapi yang paling pasti jangan bosan, jangan jenuh, jangan selalulah kok kayak gini, kayak gitu. Padahal baru beberapa hari, beberapa bulan. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kekuasaan kewenangan tadi? Berarti ini harus dilakukan ke depannya agar perusahaan kita, toko kita itu bisa bersaing dengan yang lainnya. Evaluasi juga dengan yang sudah dilakukan. Apakah evaluasi ini sudah sesuai? Kalau menyesuaikan juga tadi, bagaimana budget kita kalau melihat keperluan hal untuk mempercepat ini, apakah merekrut yang karyawan yang populer, karyawan yang ada rujukan, atau mungkin menjadikan kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan ini yang tidak bisa diadakan di tempat yang lain, katakanlah. Ini juga harus menjadikan catatan-catatan. Secara keseluruhan, kekuasaan dan kewenangan ini apabila karyawannya bisa dan mampu dengan teknik-teknik yang tadi, apa yang menjadikan efisiensi, efektivitas untuk percepatan kekuasaan ini, percepatan untuk kewenangan ini bisa dapat dilakukan. Jadi terus-menerus lakukan, jangan berhenti, jangan ngeluh, tetapi kegagalan tadi untuk bisa dihadapi dan diteruskan menjadikan kekuasaan-kekuasaan yang dapat menjadikan inspirasi berikutnya. Oke. Orang-orang seperti di dalam politik bisa disebut dengan sosok populis. Sejarah menunjukkan beberapa pemimpin besar juga banyak menyesuaikan dengan yang populis. Sekarang terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi. Tadi sudah banyak apa itu kewenangan, apa itu kekuasaan, bagaimana yang sifatnya info itu sebagai pegawai atau karyawan populer, atau mungkin ada info untuk rujukan dari yang lain untuk direkrut menjadikan karyawan. Bagaimana dengan cara sentralisasi versus dengan desentralisasi. Tentunya kalau melihat secara
garis besar dari judul ini, sentral. Nah, sentral kan berarti pusat. Bagaimana kegiatannya kalau dipusatkan di satu? Apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa keuntungannya. Begitu juga kalau tidak terpusat atau tersebar di beberapa area atau di beberapa poin-poin, di beberapa tempat-tempat, yaitu desentralisasi. Jadi sentra itu pusat, kalau desentralisasi itu tersebar. Nah, dalam mengerjakan tugas dibagi ke dalam struktur organisasi tersebut dibutuhkan tentunya otoritas atau kewenangan atau wewenang. Otoritas atau wewenang ini yang yang harus kita ketahui. Wewenang itu merupakan hak formal wewenang. Jadi merupakan hak formal, hak yang perlu dilakukan formal, yang dimiliki oleh seseorang untuk mengatur, memerintah orang lain, yang tentunya yang di posisi bawahnya. Nah, kalau dilakukan dengan mengatur dan memerintah orang lain yang di bawahnya, ini pekerjaan atau tugas-tugas yang telah dibagi ke dalam struktur organisasi itu perlunya otoritas atau perlunya wewenang. Karena kalau tidak ada wewenang, baik itu sentralisasi maupun desentralisasi, itu akan menjadikan siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling berpengaruh. Nah, katakanlah ada dua perusahaan yang berbeda. Dua perusahaan tadi mengerjakan produk yang semuanya sama, baik itu sentral maupun desentralisasi. Perusahaan A, semua pekerjaan apapun jenisnya dalam satu tempat, baik itu administrasinya, baik itu pengelolaan keuangannya, baik itu tempat produknya, baik itu terkumpul semua pegawainya, semua terpusat, sentral. Ada lagi perusahaan lain, selain punya yang terpusat, tetapi sifatnya hanya administrasi, secara mengejar manajemen finansialnya, terletak ada di desentralisasi. Katakanlah misalnya Tangerang Selatan, pusatnya misalnya di Pamulang. Tapi ada desentralisasinya, walaupun sifatnya kecil-kecil. Di Pondok Aren kah, di Ciputat kah, di Serpong kah, di Setu kah, itu kan ada desentralisasi, ada terbagi-bagi. Nah, semuanya ini kalau sentralisasi utuh, yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai wewenang, tugaskan satu, yaitu sentral. Tetapi kalau desentralisasi, yang sentralnya contoh Bapak misalnya tadi Pamulang, dan desentralisasi di beberapa yang lain, itu akan terbagi-bagi. Nah, dengan sentralisasi dan desentralisasi ini tentunya akan menjadikan perusahaan itu mana yang lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif, dan juga dapat menjalankan roda perusahaannya. Misalnya gini, sentralisasi. Sentralisasi dalam organisasi ini berarti kewenangan pengambilan keputusan
berada di tangan satu pihak saja, karena disebutnya sentral. Dan disebutnya juga biasanya top manager itu mengambil keputusan untuk dilaksanakan oleh semua bawahannya. Karena tidak tersebar di beberapa tempat, ada di satu tempat, tetapi area pemasarannya ke seluruh wilayah. Nah, dilaksanakan oleh semua bawahannya, apakah sentralisasi ini cocok untuk kondisi-kondisi tertentu, dan juga bagaimana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua analisa ini tentunya disesuaikan dengan rencana perusahaan, produk-produknya, apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi sentralisasi ini harus dipikirkan juga. Mungkin dari segi SDM, kalau sentralisasi, katakanlah bisa 30 orang dalam satu perusahaan yang ada di tempat. Tapi desentralisasi bisa lebih dari itu. Mungkin di pusatnya itu 15 orang. Tetapi di beberapa tempat wilayah-wilayah yang tersebar tadi, itu juga bisa lebih banyak. 15 katakanlah di pusatnya. Ada 4 tempat. Satu tempat katakanlah 10 kali 4 udah 40. Ditambah 15 berarti 55. Kalau sentralisasi itu cukup 30. Nah, dengan perbandingan sentralisasi dan desentralisasi, kira-kira dikaji, dianalisis berapa sih keuntungan kalau sentral, kalau desentral, dihitung. Nah, dari analisis ini ternyata keuntungan hampir sama. Misalnya per bulan katakanlah 50 juta, contoh. Baik perusahaan yang sentralisasi maupun desentralisasi. Atau mungkin yang desentralisasi lebih banyak. Yang sentral 50 juta per bulan, yang desentralisasi 60 juta misalnya, karena tersebar di beberapa tempat. Dari kasat mata, sentralisasi itu keuntungannya lebih kecil daripada desentralisasi. Katakanlah selisih tadi 10 juta. Tetapi coba dihitung dari jumlah SDM. Kan SDM-nya lebih banyak yang desentralisasi. Kurang lebih 55 dikurangi 30, ada 25 orang. Kalau ini dibagikan atau disampaikan kepada pegawai, tentunya pegawai yang desentralisasi lebih kecil menerima gaji dibandingkan dengan sentralisasi. Walaupun tadi perbedaannya hanya 10 juta. Ini contoh aja, tetapi semuanya harus dihitung secara kalkulasi. Tetapi ternyata yang desentralisasi itu melihatnya, analisanya bukan ke situ, bukan soal gaji, tetapi untuk merebut pangsa pasar. Tujuannya untuk merebut konsumen. Di beberapa saat, awal-awal mungkin 1 tahun, 2 tahun, ya. Tetapi yang desentralisasi tadi akan menguasai pasar, karena timnya lebih dekat kepada konsumen, timnya lebih dekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah dipengaruhi oleh tim-tim yang ada dalam
desentralisasi. Jadi ada keuntungan selisih yang keuntungan yang selisih yang 10 juta tadi, tapi ternyata ada tujuan jangka panjangnya. Itu teknis politis dalam pendirian perusahaan harus sampai ke sana. Makanya yang Bapak sampaikan tadi, adik-adik sebagai karyawan yang nantinya menjadi seorang manajer, seorang pengusaha harus punya perhitungan ke depan. Istilahnya jalan sedikit-sedikit, keuntungan sedikit-sedikit, tetapi akan menghasilkan yang banyak dengan analisis yang matang, ke depannya akan menjadikan untung lebih banyak lagi. Nah, hal-hal itu kan, teori-teori itu kan menjadikan pengusaha ini melihat bahwa tujuan pendiriannya, visi misinya itu sesuai dengan langkah-langkah awal. Dan sentralisasi dengan desentralisasi ini semuanya harus mengacu kepada apa yang menjadikan kesepakatan, komitmen dari pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang mempunyai kompetensi. Kedepannya dipacu bahwa perusahaan ini ke depan minimal 2 tahun ke depan akan menjadikan perusahaan yang nomor 1 di daerah sini, di wilayah sini, karena sifatnya desentralisasi. Jangan kalah juga dengan teknik-teknik sentralisasi. Tetapi sentralisasi juga punya pengaruh-pengaruh yang lain. Misalnya karena semuanya tersentral, komunikasi mudah, terkendala ataupun hal-hal yang menjadi kendala karena dalam satu tempat yang sama mudah dipecahkan dan mudah untuk ditindaklanjuti, ini punya cara-cara yang lain. Artinya pilihan sentralisasi, pilihan desentralisasi semuanya baik. Semuanya dapat berpengaruh tergantung dari kemampuan seorang manajer, kemampuan karyawan-karyawan mempengaruhinya dengan kewenangan, kekuasaan, apa yang menjadi cocoknya memilih sentralisasi dan desentralisasi. Semuanya ini dapat dilakukan apabila perusahaan itu dapat merubah. Merubah itu sebenarnya jangan dijadikan takut, karena kalau tidak merubah dan hanya merasa nyaman di situ aja, itu juga akan ketinggalan, akan tersalip oleh yang lain. Mungkin bisa sentralisasi ini ternyata karena sudah mempunyai jaringan di mana-mana, akhirnya buka cabang di beberapa titik, 1, 2, 3, 4. Yang awalnya sentralisasi karena sudah banyak pengaruh dari yang lain, apalagi dengan merekrut yang karyawan yang mempunyai popularitas, ini tambah lagi. Jadi banyak kaitannya. Jadi antara sentralisasi dan desentralisasi itu semuanya baik. Semuanya ada kelemahan dan kelebihan. Semuanya pasti mempunyai kendala dan mempunyai tindak lanjut yang menyesuaikan. Tergantung dari cara memandang, memanage dari perusahaan tersebut. Nah, dengan cara-cara ini tindak lanjut harus terus-menerus dan tidak berhenti dalam rasa nyaman karena sudah berhasil menghasilkan tadi atau menguntungkan tadi. Tetapi harus terus dilakukan dengan hal-hal yang baik.
Nah, kondisi yang sentral yang cocok itu manajer level di bawah dianggap kurang. Artinya kurang mampu, kurang cepat, kurang cakap untuk mengambil keputusan misalnya. Jadi sementara di awal sentral aja dulu. Juga berpendapat bahwa manajer yang di bawah itu dianggap pelaksana teknis saja. Juga tadi yang Bapak sampaikan, kalau di luar atau dengan jaringan ini, keputusannya akan lambat, tidak cepat. Dan di beberapa tempat menurut kondisi yang cocok center itu lingkungan ya tidak akan terlihat sehingga tidak akan stabil. Organisasi besar yang membutuhkan kesatuan otorisasi. Jadi pengaruh dalam wewenang atau kewenangan ini harus karena harus organisasi yang besar, jadi diadakan di satu tempat dengan sentralisasi. Dan organisasi yang sedang mengalami masalah dan banyak kerancuan itu terkait dengan informasi ya harus dilakukan dengan sentralisasi. Semuanya dapat dilakukan mengubah atau melihat dari desentralisasi itu merasa kurang cocok, akhirnya jadikanlah menjadi sentralisasi. Tergantung dari kemauan, tergantung dari cocoknya apa yang harus dilakukan dengan sentralisasi ini. Yang selanjutnya terkait dengan desentralisasi. Ini kenapa desentralisasi itu perusahaan merasa cocok untuk tersebar di beberapa lokasi. Melihatnya karena contohnya lingkungan internal organisasi yang beragam sehingga dijadikan beberapa contoh di tempat-tempat yang lain. Melihat juga karena di sini melihat manajer di level bawahnya ternyata bagus, berkompeten. Ini juga karena melihat tadi akhirnya udahlah cukup desentralisasi. Anggota organisasi yang lebih menuntut demokrasi, ingin mungkin lebih mudah. Dan juga keputusannya itu komprehensif, cukup di bawah. Karena memang manajer level bawahnya berkompeten. Terutama juga budaya organisasi, banyak menguasai wilayah-wilayah ini lebih mudah lagi. Dan juga organisasi yang membutuhkan kreativitas itu tidak selalu di tempat atau di salah satu atau dipusatkan aja. Tapi kreativitas dan fleksibilitas ini juga ada di lokal-lokal atau di wilayah-wilayah. Batasan wewenang dan kekuasaan. Ini yang tadi Bapak sampaikan, ada internal, ada eksternal. Nah, proses menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam suatu organisasi, dalam kenyataannya juga memilih beberapa keterbatasan, memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan ini antara lain internal. Kenapa internal? Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, budgetnya, kebijakannya, deskripsi jabatannya. Tetapi kalau eksternal, udah jelas. Undang-undang pemerintahan, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan supplier juga pelanggan. Semuanya untuk batasan-batasan ini, kalau dikaitkan tadi dengan sentralisasi dan desentralisasi, ini kewenangan-kewenangan ini baik di internal maupun eksternal bisa dianalisa apa yang menjadi kebutuhan percepatan pendekatan kepada pelanggan atau konsumen. Pendekatan dan kecepatan kepada pelanggan ini yang harus selalu nyampe. Jangan terputus informasi ini. Karena
apa yang dilakukan pebisnis, apa yang dilakukan oleh bisnismen, atau mungkin pengusaha ini harus juga dapat dilakukan dengan secepatnya. Jangan informasi yang terputus. Misalnya konsumen, wah ternyata hasil produksi ini kurang bagus, itu kan baru hanya informasi. Nah, untuk itu secepatnya pegawai-pegawai tadi bisa melakukan pendekatan kepada konsumen. Bisa dengan cara sentralisasi maupun desentralisasi. Itu aja adik-adik semuanya yang dapat Bapak sampaikan di perkuliahan sore hari ini yang ke-9 ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan di pertemuan yang ke-10. Bapak ingatkan lagi, silahkan tugasnya bentuk apapun, apakah penelitian terbatas atau paper, ataupun mungkin yang kira-kira adik-adik bisa membuat tugas ini terkait dengan manajemen bisnis, silahkan segera sampaikan, dan Bapak tidak batasi lembarnya ya, silahkan. Nanti yang penting Bapak bisa baca. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.